Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hifna Maula Minhatul Faridah, NIM 204210216, Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Lokal 1G. Dosen pengampu Ustadz Ahmad Fikri, MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan implementasi sila ketiga dan keempat dalam aspek kehidupan berbangsa. Baiklah, adapun makna nilai sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia ini bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia dalam tujuan memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Dan nilai persatuan bangsa sila ketiga. Yang pertama yaitu pengakuan terhadap Bhinneka Tunggal Ika, unsur bangsa Indonesia seperti suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Dan yang kedua, pengakuan terhadap persatuan bangsa wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjungnya. Dan yang ketiga, cinta dan bangsa akan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, pengakuan terhadap kebenekaan Tunggal Ika, unsur-unsur bangsa Indonesia seperti suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Kebenekaan merupakan kodrat. Pada sisi lain, penerimaan dan penilaian terhadap kebenekaan merupakan konstruksi sosial psikologis secara sederhana. Selanjutnya itu pengakuan terhadap persatuan bangsa wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjungnya atau patriotisme. Patriotisme adalah kecintaan kepada bangsa dan negara Indonesia, melintasi kecintaan pada suku-suku bangsa. Dan selanjutnya cinta dan bangga akan bangsa dan negara Indonesia atau nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan, dan nasionalisme dalam pengertian kedaulatan kultural akan berbicara mengenai semangat kebangsaan yang timbul dalam diri sekelompok suku atau masyarakat. Baiklah, dan selanjutnya yaitu implementasi sila keempat dalam aspek kehidupan bangsa. Implementasi sila keempat dalam bidang politik, ekonomi, dan hukum. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, dan selanjutnya adapun butir-butir sila keempat Pancasila menurut TAP MPR nomor 1 MPR 2003, yaitu sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan yang terakhir, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Panca, arti, dan makna sila keempat sebagai berikut, yaitu hakikat sila ini adalah demokrasi, yaitu pemerintahan dan rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan yang kedua, permusyawaratan, yaitu membuat putusan secara bulat dengan dilakukan secara bersama melalui jalan kebijaksanaan. Dan selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat ini secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dan yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan. Dan yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Dan yang terakhir, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih.